15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara Romawi, sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci, The New Testament, sudah punya undang-undang, aturan. Tapi ada sifat jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu pembesar negara dan pembesar agama juga paling senang kalau mengadakan pesta gladiator. Budak dan budak diadu, ditonton penuh di lapangan. Kalau sudah ada yang terkapar berdarah-darah salah satunya, semua berdiri tepuk tangan. Artinya apa? Acara sukses. Orang beragama itu kan, orang beragama, punya kitab suci, punya nabi, tapi ciri khas jahiliyahnya melekat. Kaisar yang paling zalim dalam sejarah, Nero, pernah membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat tengah-tengahnya menikmati pemandangan 600 bangkai yang terbakar itu. Pernah ada pemberontakan, mencoba memberontak. Para budak dipimpin oleh Spartacus. Kalau biasa nonton film tahu semua ini. Tapi pemberontakan itu sia-sia, semuanya tobat habis. Punya agama, punya kitab suci, punya nabi, punya gereja. Tapi ada jahiliyah yang sangat menjijikkan dan biadab. Di sebelah timur ada negara namanya Persia, sudah punya agama namanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Tapi kezaliman sangat-sangat merajalela. Kalau yang salah melakukan kesalahan itu orang kecil, dihukum sekejam-kejamnya, tusuk dengan tombak, dibuang ke jurang, dibakar hidup-hidup, masukin ke drum hidup-hidup, kemudian dibuang ke jurang. Itulah jahiliyah Persia. Tapi kalau yang salah itu pembesar, atau yang punya kenalan dengan pembesar, atau tukang pijetnya pembesar lah, maka tenang-tenang saja. Hampir mirip ya? Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah adalah Jazirah Arabia. Di sana ada orang-orang Arab. Saya nggak mengatakan bangsa, karena belum bisa disebut bangsa. Hidup bersuku-suku sendiri-sendiri. Sempurna jahiliyahnya. Sudah buta huruf, tidak punya agama, nggak punya kitab suci, nggak mengenal apa itu nabi, apa itu wahyu, nggak kenal. Dan menyembah batu tanpa ada basic teologi. Kalau orang Buddha Hindu menyembah batu tapi ada kitab sucinya, Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad, kitab orang Hindu Buddha. Kalau orang Arab batu itu ini jahiliyah betul kan, dolalil mubin. Baru kan dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyin, orang buta huruf, rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum tauhid wa in kanu min qabla fi dolalil mubin. Agamanya dolalil mubin, peradabannya tidak punya peradaban, ummiyin. Antar suku mudah perang. Pernah terjadi peperangan karena ada tamu ontanya dicuri di sebelah. Itu peperangan antara yang punya tamu keluar rumah dengan yang mencuri 40 tahun. Namanya perang Fijar. Nabi Muhammad waktu itu masih usia 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Muhammad menang itu apa? Menjumpa. Antar suku mudah perang.
Tidak ada yang namanya persatuan, ukhuwah nggak ada. Kalau punya anak perempuan, takut kalau jadi beban karena nggak bisa bantu cari air atau cari rumput, paling-paling jadi beban berat anak perempuan itu. Lebih baik dikubur hidup-hidup begitu lahir. Sayyidina Umar pernah mengubur hidup anak perempuannya, Sayyidina Umar, sebelum Islam. Kalau bapaknya meninggal, ibunya masih agak beres, dia ambil anak-anaknya. Eman-eman kalau dia ambil orang lain. Itulah jahiliyah Arab. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Allah mengutus seorang nabi terakhir, rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar perintahnya agar membangun masyarakat yang seperti itu. Coba betapa beratnya itu. Begitu Rasulullah menerima perintah risalah samawiyah ilahiyah, maka beliau dengan himmah yang besar. Apa himmah itu apa? Himmah cita-cita hasrat ya yang besar. Bismillah, beliau dakwah apapun risikonya. Himmah itu kalau negatif namanya hawa nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati, ghadabiyah namanya itu. Tapi ya tapi kalau dengan niat baik, kalau saya jadi bupati, jadi DPR, jadi presiden, akan begini positif lah. Dan niatnya tujuannya lillahi ta'ala, namanya himmah. Apa namanya? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, Islam harus menang. Ya untuk jadi Nabi Muhammad, kalau model ente Nabi 2 hari selesai. Para sahabat himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar, Yasyum Asy'ari himmahnya besar, NU harus menang atau harus apa? Mayoritas. Terbukti alhamdulillah dengan himmah yang besar. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Belanda, Jepang kita lawan. Apa punya nuklir? Apa punya duit? Enggak, punya apa? Himmah. Maka ayo kita semua membangun himmah yang besar. Seorang menteri keuangan Prancis itu berasal dari Maroko, waktu kecilnya ngebala kambing. Sekarang jadi menteri keuangan. Ya himmahnya besar. Orang biasa menjadi orang yang luar biasa karena himmahnya, bukan karena keturunan, bukan keturunan. Gak ada turunan karena himmahnya besar. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat Al-Quran, ada yang menuduh begini, masyarakat jahiliyah itu hanya mengagungkan 3 macam orang. 1, syair, pujangga, penyanyi, dilombakan kalau ada pasar malam, pasar ukan. Kalau ada pasar malam dilomba siapa yang paling baik puisinya atau syairnya, ditulis, digantung di Ka'bah kalau dapat hadiah. Nah, Muhammad ini ingin terkenal nih. Oh, dia nyanyi terus, ada Quran badal. Oh, dia ingin terkenal nih. Oh, Muhammad nyanyi terus. Kata orang Arab jahiliyah. Quran menjawab, wa ma 'allamnahus syi'r wa ma yanbaghilah illa dzikrun wa qur'anun mubin liunziru man kana hayyan qaul al-kafirin. Muhammad tidak belajar syair, dan tidak layak, tidak patut kalau Muhammad belajar syair. Jadi antara kita kalau sangat
sangat ngefans dengan penyanyi berlebihan, berarti masih jawab, berarti masih kalau sendiri nggak apa-apa dikit. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati kahanah, perdukunan. Muhammad ini ingin terhormat ini. Nanti dibaca itu ada mantra-mantra kahanah, perdukunan. Quran jawab, wa ma huwa bikahin. Muhammad bukan dukun. Jelas sekali Quran jawab. Muhammad bukan dukun. Yang dibaca bukan mantra-mantra dukun. Jadi kalau diantara kita masih suka sowan ke dukun, berarti kalau ke kiai enggak, beda dong. Kalau kiai minta doa, saya punya tujuan ini doakan berhasil, tawasul dengan kiai. Jadi kalau ke dukun kan bawa dikasih orang menyan. Itu Yang ketiga, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad ini sahir nih, yang terkenal itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka mengatakan Muhammad itu sihir, tukang sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan karangan dia, bukan bikinan dia sendiri, bukan dari hawa nafsunya, tapi benar-benar wahyu dari Allah. Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah melancong. Dari kecil yatim piatu, gembala kambing, tiba-tiba bisa mengungkapkan kalam yang luar biasa. Luar biasa indahnya secara redaksi, dan konten isinya juga luar biasa. Muhammad tiba-tiba bisa cerita Adam Hawa di surga terusir, digoda iblis karena gara-gara makan buah huldi. Muhammad bisa cerita Nuh banjir topan. Muhammad bisa cerita Ibrahim bakar Namrud dan nggak apa-apa. Bisa cerita Yunus ditelan ikan. Bisa cerita Musa tongkatnya ajaib. Bisa cerita Isa bisa mengobati segala penyakit. Dari mana Muhammad ini? Bisa cerita Fir'aun. Kita semua tahu dia itu buta huruf, gak pernah sekolah. Semua orang Arab sebenarnya terheran-heran sebenarnya. Hanya yang tidak mau beriman, sama Muhammad itu agamanya mencaci maki berhala. Dan saya bisnisnya berhala. Ya kalau masih Islam bangkrut ekonomi saya. Saya kalau ikut kiai, ikut Ustadz ajarannya melarang narkoba, khamr, bir, dan saya bisnisnya homer, bangkrut ekonomi saya. Yang kedua, kalau ikut Muhammad ngeri. Kalau siapa berdosa, melakukan maksiat, raka, dibakar selama-lamanya. Daripada saya mendengar omongan itu ngeri, bikin ngeri, enggak usah mendengar. Nggak usah dengar itu udah. Ada lagi yang karena gengsi. Kalau saya ikut Muhammad, mendengarkan Muhammad, nanti duduk bareng dengan Bilal, Suhaib, Yasir, budak hitam, budak-budak, gengsi banget. Kalau kita ikut NU, di musola, baunya pete, jengkol, ikannya sobek, cidingnya kosong, ciduknya bolong. Maksud saya masuk musola seperti itu, nggak mau. Maka Ibu Pak Al-Khulis Majid kan bikin para Madinah seminar ngajinya di hotel. Ngajinya sama aja loh, doa iftitah, tahiyat, sama, hanya menarik orang-orang elit. Walhasil orang Arab sebenarnya kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hanya karena hawa nafsu kepentingan egonya, juhud, yang menghalangi mereka beriman.
Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian mengalir pada anak-anaknya, sampailah ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika membawa Nur Muhammad mukanya bersih, pindah ke putranya Syekh Abdullah, membawa Nur Muhammad mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Saratun sara nurun nubuwwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai terus ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Badar badru, mukanya kayak seperti bulan-bulan, sampai ke Syekh Abdullah. Kemudian masuk rahimnya Siti Aminah. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahirlah Muhammad seperti bulan purnama. Luar biasa ini. Dan waktu lahir terjadi di Persia itu, istana Persia goyang, miring. Nah, kemarin kita dengan Pak Mujib nengok istana, bekas istana Isra Persia miring itu. Masih ada buktinya. Danau Sawa yang biasa selalu penuh dengan air, surut. Api yang disembah ribuan tahun, 1000 tahun. Ketika Muhammad lahir, padam. Wanaru khamidatul anfasi min asafi alaihi. Dan seterusnya. Api bisa goyang, bisa padam. Wabata'i wa nukis rohwa musodi'u kasyabli ashabi kis rohwaru multaimi. Istana Kisra miring, apinya padam. Wasa asawata'an wadat buhayratuha wardawariduha bighaidhihi nadhami. Danau Sawa gak pernah surut-surut ketika Nabi Muhammad lahir. Dan suatu hari Said Abdullah, bapaknya Muhammad, keluar dari rumah Mekah sana jam 9 jam 9 pagi itu. Ada perempuan nakal namanya Fatimah Khosamiyah. Melihat Abdullah lewat tanpa babi bu, pegang tangannya, ditarik ke rumahnya, dikunci rumahnya, pintunya. Kata Syekh Abdullah, mau apa kamu Fatimah? Kalau kamu mau mengajak saya berzina sampai saya mati, nggak akan berzina, nggak akan mau. Tapi kalau kamu mau saya kawin nikah, nanti saya ngomong dulu sama istri saya Aminah, baru kemarin nikah, izin dulu, dan pasti izinkan. Wah, istri solehah pasti izinkan lah. Enggak betul. Ya, malamnya Said Abdullah tidur bersama dengan Siti Aminah. Malam pertama lah. Ya, selesai dari tidur bareng, ngomong. Aminah, kamu tahu kan namanya Fatimah Khosamiyah? Yang kemenyek itu loh. Yang genit itu. Dia tahu. Kenapa? Dia minta dikawin saya. Gimana? Ya silahkan. Silahkan, kalau Mas Abdul mau silahkan. Ya. Dah. Besoknya Said Abdullah jam 9 sekitar itu keluar cari Fatimah. Begitu jumpa, Fatimah lari melengos berpaling mukanya. Fatimah katanya mau saya nikah, saya udah diizinkan oleh istri saya. Sini ayo. Apa jadi Fatimah Khosamiyah jawabnya? Kemarin kamu ganteng banget. Kemarin mukamu bersinar, ganteng banget. Saya sama gak tahan lihat kamu. Hari ini kok enggak ya? Ayo kenapa? Karena Nur Muhammad sudah lepas dari dirinya, masuk ke rahim Siti Aminah. Ini dongeng ini jarang orang tahu nih. Jadi itulah, betul ada dongeng seperti itu, ada sejarah ada seperti itu.
Jadi Nur Muhammad pindah ke rahimnya Siti Aminah. Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad ka'annahul badru fi tamam. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa itu? Belum ada listrik kan? Ada apa itu? Menyuruh budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Tuwaibah pergi, gak lama balik. Ya Ammi, majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, dikasih nama Muhammad. Dari anak itulah datangnya sinar. Dari mukanya anak bayi itulah sinar itu menerangi rumahnya Aminah. Oh gitu. Abu Lahab senang karena pamannya. Abu Lahab itu adiknya si Abdullah, tapi beda ibu. Sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Tuwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak. Merdeka, sama dengan saya. Bukan budak. Karena saya gembira dengan lahiran Muhammad ini. Atau keponakan saya Muhammad ini. Itu nanti Abu Lahab di akhirat walaupun masuk neraka jahim selama-lamanya, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin diangkat lagi. Selasa selama-lamanya seperti itu. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famaddannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza, kalau Abu Lahab saja sudah dinas oleh Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin sayasla naron, pasti masuk neraka. Jadi dinas pasti masuk neraka. Sayasla naron dzata lahab. Tapi apa anu fil misnin daiman, setiap hari Senin selama-lamanya khaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Isururi bi Ahmada, karena gembira dengan Nabi, lahirnya Nabi. Famaddannu bin abdilladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang NU yang selalu baca maulid. Masya Allah. Famaddannu bin abdilladzi kana umruhu, yang seumur-umurnya selalu baca maulid. Akikah baca berjanji, rumah jadi baca berjanji, lamaran berjanji, dagangnya laris baca berjanji, pangkatnya naik, DPR-nya jadi. Walhasil selalu baca berjanji lah, atau deba, atau simtu durar, atau surdah. Maka seperti apa orang selalu seumur-umurnya, selama umurnya selalu baca maulid. Famaddan bin abdilladzi kanu bi ahmad masruran, gembira dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dengan tauhid. Pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin loh. Yakin enggak? Yakin. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya. Orang banyak dosanya seperti saya datang ke Madinah istighfar di depan Rasul atau di sebelahnya lah. Sebelahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ikut mendukung ACC, itu juga wastaghfar lahumur rasul. Rasulullah juga ikut memintakan ampun untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Percaya tidak? Yang percaya pasti min ahli syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun ahli syafaat. Tidak akan ada syafaat. Orang yang mana nggak percaya dapat. Paham tidak? Qara'na fid duha wala sawfa yuti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Di akhirat nanti Rasulullah sujud lama banget. Allah sampai
mengatakan irfa ya Muhammad, irfa rasa, sudah cukup lama, udah. Minta apa sih Muhammad? Beliau mengatakan, minta apa Muhammad? Sampai beri, sampai kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan saya kasih apa yang kamu minta sampai kamu senang. Jawabnya, yang mencintai aku mudah-mudahan semua yang ahli jannah. Hasya Rasulullah tarda. Tidak mungkin Rasulullah akan ridho. Fina menyu'adzabu al-sa'u, di antara kita dan sisa ada yang diperlakukan dengan tidak baik. Jadi kita harus yakin, insya Allah kita semua yang ahli maulid ini asal ikhlas ya, ikhlas lillahi ta'ala, min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ke Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, yang nggak ada ayat Qur'annya nggak ada. Istighfar di depannya Sunan, gimana tuh? Ada jaminan nggak? Ya nggak ada, masa Sunan Ampel di Qur'annya nggak ada dong. Tapi Mbok menowo apa? Barangkali Imam Gunung Jati bisa ngasese dari lagi illa bisnih. Siapa tahu Imam Gunung Jati diizinkan oleh Allah diberi izin untuk memintakan mohon ampun untuk saya. Kalau Rasulullah di Al-Qur'annya ada Rasulullah. Al-Qur'annya tadi itu. Kalau Sunan Ampel, Gunung Jati, Sunan Gresik, yang nggak ada. Tapi menowo barangkali mudah-mudahan Sunan Gunung Jati ini diberi kemampuan oleh Allah untuk membantu taubatnya saya. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. La'alla rahmata rabb hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosanya itu terbatas, disandingkan, dijajarkan dengan maghfiratullah, nggak ada apa-apanya. Saya 72 tahun, saya umurnya 72 tahun, baru saya umurnya 72 tahun. Misalkan dosa itu sebagian memang banyak dosanya ya. Tapi dosa saya ada ukurannya, ada batas 72 tahun. Ada batasnya kan? Ada orang hidupnya 80 tahun, dosa terus misalnya saben hari. Ada ukurannya, ada apa? Batasnya. Ada temponya, ada time-nya. Saya mau tahu. Lah, 80 tahun disandingkan dengan maghfiratullah. Tidak ada apa-apanya. Karena sifat maghfiratullah la awal wala la bidayah wala nihayah. Paham tidak? Jadi banyak dosanya seperti saya ini, jangan putus asa. Semoga rahmat Allah dibagi-bagi dan semua kebagian. Ya'ti ala hasul ihsan. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Kubur. Ini dosanya. Iya, betul. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ati ala hasabil isyani fil qisami. Dosanya 1000 nih. Kubur. Ini dosanya 10. Kubur. Percaya enggak? Percaya tidak? Tapi itu percaya. Percaya tidak? Iyalah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intaqahul usdu fi ajamiha tajimi wa lan tara min waliyyin ghara muntasiri bihi wala min aduwwin ghairi munfasimi. Orang yang selalu dengan Rasulullah yang mendapat pertolongannya, seandainya jumpa macannya akan jadi kucing. Kalau betul-betul cinta Rasulullah, kita jumpa harimau akan jinak. Banyak sekali cerita para ulama, para aulia dengan binatang itu binatangnya jinak, sama sekali nggak ganggu. Nah, disitulah salah satu tanda bahwa Rasulullah adalah aslul wujud, manda'il wujud, aslul ilm. Awal-awal wujud adalah Nur Muhammad. Sumber segala ilmu adalah Nur Muhammad.
Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dengan kedermawanannya Nabi Muhammad, maka dunia dan akhirat diciptakan. Dunia dan akhirat, surga neraka apa semua di akhirat itu dari Nabi Muhammad. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan dari ilmunya Muhammad, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan di kolam. Dan Nabi Muhammad adalah tajalli Allah dari asmanya. Allah zatnya tajalli dari asmanya. Asma tajalli melalui Nur Muhammad. Muhammad ada proses tajalliyat, ta'ayyunat, dan tanazzulat, manifestasi, dekadensi, dan identifikasi menjadi alam semesta ini. Alam semesta ini adalah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Asma Allah Husna 99 itu. Asma Allah Husna dari zatnya. Jadi kalau ada orang tanya, jadi Muhammad itu makhluk bukan? Bukan. Kalau gitu khalik dong? Enggak, bukan juga. Muhammad itu makhluk kalau bukan? Bukan. Kalau gitu khalik? Bukan. Tapi Muhammad adalah al-haqqul makhluqu bih. Hak yang makhluk diciptakan dengan hak itu. Segala wujud diciptakan dari hak itu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haq. Tidak saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq, yaitu Nur Muhammad. Kadang-kadang jarang orang terangkan begini. Jadi Muhammad adalah al-haq al-makhluqu bih. Hak, ya hak yang dengan hak itu Allah menciptakan makhluknya yang semesta ini. Al-haq al-makhluqu bih. Jadi kalau gitu antara, bukan khalik bukan makhluk. Paham tidak? Antara khalik dan makhluk. Jadi hasil proses wujudnya alam, tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, identifikasi alam semesta yang wujud ini melalui Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad manifestasi dari Asma Allah Husna. Asma Allah Husna manifestasi dari Al-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisul Idhafat, the absolute one existence with relation. Zatnya Allah. Oleh karena itu kita jangan sombong. Jangan sombong. Menganggap Maulid Nabi bid'ah. Menganggap Nabi Muhammad sudah mati. Gak bisa nolong orang hidup. Ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya baca sholawat untuk Rasulullah, untuk Nabi. Wahai orang beriman, bacalah sholawat dan salam untuk Nabi. Itu perintah itu ketika Nabi Muhammad masih hidup saja atau sampai sekarang? Sama. Tadi itu ziarah, kita tobat di sebelahnya, kemudian dia dukung atau mau menyetujui Allah mengampuni kita semuanya, sama sampai sekarang ya yaumil qiyamah. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak mati. Buktinya apa? Buktinya assalamu alaika ayyuhan nabi wa barakatuh. Assalamualaikum. Itu sama orang hidup itu. Orang mati assalamu alaihi rahimahullah. Paham tidak? Rahimakumullah. Orang hidup yarhamukallah. Kalau yang yarhamuhullah ya almarhum. Kalau yarhamukallah, ingat pada kita ini semua. Nah, kita sholat bacanya assalamualaikum alaika. Arti Nabi Muhammad masih hidup dan jawab. Kalau kita assalamualaikum, Nabi Muhammad jawab waalaikumsalam, 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 solikin, waalaikumsalam. Si solikin biasanya salam jam 4:30. Itu jam 9. Wah, subuhnya kelihatan. Udah kesiangan. Biasanya solikin salam jam Jam 6 ya, jam 6. Seorang paling macet, gak sholat maghrib, macet jalan. Jadi kalau kita gak sholat, istri gak tahu, anak gak tahu, Rasulullah tahu. Karena Rasulullah menjawab salam. Biasa salam jam 6, ini enggak, masih di jalan macet ini. Mudah-mudahan
Maulid Rasul yang kita adakan sekarang ini dengan syarat mal ridho wa syukur. Kita baca maulid dengan rasa ridho, jangan rasa sedikit pun untuk kepentingan yang lain. Ibtigha mardho ilah, mencari doa Allah, insya Allah menjadi wasilah kita akan sa'adah di dunia wal akhirah, dan selamat, hidup tenang tentram, bukan karena materi, bukan karena uang banyak, bukan karena jabatan tinggi, tapi karena kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah wallahu akbar. Wassalamu